Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta seminar hari ini yang terhormat Bapak Dr. Kusuma Perkupinya Jauhnya. Cek di benar ya. Cek wis. Cek kalau cek ya. Ya wis. Ya, boleh. Iya. Wes, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan pada peserta seminar pada siang hari ini yang terhormat Bapak Haji Gerismanto SPD selaku Kepala SMP Sultan Agung Kaunganten, yang saya hormati Ibu Hulfa Lelatusifah SS selaku narasumber pada siang hari ini, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Ilahi Robi, kita dalam keadaan sehat di pagi siang hari ini untuk mengikuti berbagai inspirasi yang akan dibawakan nanti oleh narasumber kita. Di siang hari ini seminar kita itu adalah dengan tema masih di dalam PTK, yaitu meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas 7 SMP Sultan Agung Kaunganten tahun ajaran 2021-2022 Kamis tanggal 28 Februari 2002. Saya sebagai moderator akan memberi pemandu acara dari awal sampai akhir. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja di kesempatan siang hari ini kita langsung menuju ke narasumber kita. Untuk waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada Bapak Gerismanto SPD selaku Kepala Sekolah SMP Sultan Agung Kaunganten yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Guru dan segenap karyawan SMP Sultan Agung Kaunganten yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama tidak lupa marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita, sehingga di siang hari ini kita bisa melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita, termasuk salah satunya adalah mengikuti kegiatan seminar PTK pada siang hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan atau memaparkan hasil penelitian tindakan kelas saya yang berjudul meningkatkan hasil pembelajaran bahasa Inggris khususnya materi teks naratif dengan penerapan model pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas 7 SMP Sultan Agung Kaunganten semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas E SMP Sultan Agung Kaunganten pada semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Pemilihan model pembelajaran yang tepat merupakan cara yang baik untuk mengatasi segala permasalahan yang kita hadapi di kelas ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Guru yang baik adalah guru yang mampu menerapkan model pembelajaran yang inovatif dengan baik. Guru yang bisa menerapkan pembelajaran yang menarik
dan bisa bermakna bagi siswa kita. Dalam pelaksanaan penelitian ini, saya mencoba menggunakan model pembelajaran discovery learning dan setelah saya melakukan uji coba dan penelitian dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning pada siswa kelas 7, hasilnya siswa itu menjadi lebih termotivasi dan menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Apalagi dalam model pembelajaran discovery learning sangat memberi perhatian yang besar pada penghargaan pada siswa secara individu, karena dalam kegiatan pembelajaran discovery learning ini kita sebagai guru itu hanya memfasilitasi siswa di dalam menemukan ide, dalam menemukan informasi secara mandiri. Jadi kita itu tidak menerangkan secara detail, tetapi kita hanya memberikan semacam pancingan ya. Kita hanya memberi stimulus saja kepada siswa agar siswa itu punya bisa menebak sendiri dari sesuatu yang kita tampilkan, misalnya itu berupa gambar atau berupa pengamatan video atau berupa apapun yang jelas, berupa visual yang bisa dilihat oleh siswa, sehingga siswa itu di situ nanti kita hanya memberikan clue atau memberikan semacam pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mengarahkan siswa agar bisa menemukan sendiri informasi yang ada pada materi pembelajaran. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, dari 36 siswa yang mengikuti tes, ada 1 orang siswa memperoleh nilai 50 dan 13 siswa mendapatkan nilai 60. Kemudian ada 11 siswa memperoleh nilai 70. Siswa mendapatkan nilai 80 dan 1 siswa memperoleh nilai 90. Jumlah nilai adalah 2490. Dengan ini rata-rata kelas itu 69. Sudah ada siswa yang memperoleh nilai kurang dari KKM untuk pembelajaran bahasa Inggris kelas 7 semester genap, yaitu 72. Nilai tes kedua siswa itu sudah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, di mana yang awalnya tadi dari 36 siswa itu cuma mendapatkan nilai 50 pada siklus yang kedua. Siswa itu mengalami peningkatan, yaitu bisa meraih nilai 72 di tes yang kedua. Terus 27 siswa sudah memperoleh nilai lebih dari 72. Walaupun masih ada 9 siswa yang nilainya itu belum mencapai KKM. Dari penelitian ini sudah cukup ya menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran, sehingga tidak perlu dilanjutkan kepada siklus yang ketiga, karena jumlah siswa yang tuntas itu sudah mencapai 75%. Pencapaian hasil belajar pada siklus 2 mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Peningkatan hasil belajar terlihat dari jumlah siswa yang mendapatkan nilai kualifikasi amat baik adalah 5 orang atau 14%. Kualifikasi baik ada 11 siswa atau 31%. Kualifikasi cukup ada 11 orang atau 30%. Intinya itu kesimpulannya bahwa penelitian yang telah saya laksanakan ternyata pembelajaran menggunakan model discovery learning itu cukup membantu bagi siswa untuk bisa
mencapai tujuan pembelajarannya. Ditunjukkan dengan nilai prestasi mereka itu naik secara signifikan. Intinya itu bisa kita ambil pembelajaran ya, bahwa dengan kita itu menerapkan model pembelajaran discovery learning itu sangat efektif menurut saya. Kemudian di sini saya akan memberikan gambaran sedikit tentang apa itu model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran ini adalah menyingkap penemuan atau konsep atau arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya siswa kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi apabila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery itu dilakukan melalui proses observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses tadi disebut dengan cognitive process, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concept and principle in the mind. Adapun langkah-langkah dalam proses pembelajaran discovery learning adalah yang pertama, kita sebagai guru itu memberikan rangsangan atau stimulation ya, yaitu dengan misalnya ketika sesudah kegiatan pembukaan masuk pada kegiatan inti, jadi setelah kita itu memberikan persepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran, kita itu memberikan rangsangan atau stimulation berupa menampilkan, misalnya kalau kita itu menggunakan proyektor ya, kita menampilkan film atau video pembelajaran atau animasi gambar. Atau misalnya kita itu tidak menggunakan media proyektor ya, atau tidak bisa menampilkan dengan slide atau apa, kita bisa menggunakan perangkat yang sederhana, bisa pakai kertas bergambar ya, misalnya kertas plano atau kertas apa. Di situ ada gambar ya, di situ kan bisa terlihat. Misalnya di sini kan kita menyampaikan tentang teks deskriptif ya, jadi siswa itu kita tampilkan sebuah gambar, misalnya di situ terpampang gambar Bapak Presiden Jokowi misalnya. Nah di situ nanti ketika kita menampilkan gambar, kita memberikan pancingan pertanyaan kepada anak. Misalnya apa yang kalian lihat? Di situ ada gambar siapa? Nah terus nanti ditanya, siswa diajak untuk bereksplorasi di situ ya. Nanti siswa disuruh menebak kira-kira gambaran Pak Jokowi itu di situ seperti apa. Kira-kira dari gambar itu bentuk tubuhnya Pak Jokowi seperti apa, mukanya seperti apa, warna kulitnya seperti apa, tingginya seberapa, gemuk apa, pendek atau kurus dan sebagainya. Di situ nanti anak, kita hanya memberikan pancingan saja, memberikan stimulasi, nanti anak yang mencari atau berusaha untuk menebak sendiri apa yang mereka lihat. Terus setelah itu baru anak langkah yang kedua adalah menyusun pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Setelah memberikan stimulasi, nanti anak diajak untuk mengidentifikasi masalah yang mereka alami ketika mereka itu mengobservasi sebuah objek, gambar atau film atau apa. Biasanya kan tidak semua anak itu langsung tahu, sehingga mereka itu karena dari hasil menebak, jadi mereka berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan sepengetahuan mereka. Setelah mereka menemukan dari hasil mereka mengamati, kemudian mengumpulkan identifikasi masalah, kemudian
pada proses yang ketiga adalah mengumpulkan data, yaitu data informasi dari apa yang mereka lihat. Misalnya dari hasil data yang mereka lihat, mereka itu melihat tentang deskripsi gambaran seseorang, atau mereka melihat deskripsi tentang gambaran suatu tempat. Nah, dari situ nanti diolah, ya, datanya diproses agar bisa menemukan sebuah konsep yang bisa dicerna oleh anak. Artinya anak itu disuruh menyimpulkan, tadi kalian itu dari hasil kamu melihat gambar terus mendeskripsikan apa yang ada di dalam gambar itu, entah itu dari segi apa ya, objeknya, warnanya, atau apanya ya. Nah, itu semuanya nanti pada tahap yang terakhir itu akan dilakukan pembuktian atau verifikasi. Intinya seperti itu prosesnya. Jadi intinya kita di sini setelah verifikasi nanti kesimpulan yang terakhir. Jadi kesimpulannya hari ini kita itu belajar tentang apa menurut pengalaman kalian dari gambar yang kalian lihat, dari film yang kalian lihat, kalian menemukan konsep apa. Terus bisa ditarik kesimpulan ketika sudah bisa terbentuk sebuah konsep. Di situ intinya yang kita pelajari hari itu tentang apa. Hanya seperti itu. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan mungkin dari Bapak Ibu mau memberikan komentar atau memberikan pertanyaan. Saya sangat berharap adanya komentar dari Bapak Ibu itu bisa meningkatkan semangat saya di dalam melakukan inovasi dan penelitian ke depannya. Terima kasih sebelumnya. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, ya. Pemahaman yang sangat baik sekali Bapak Ibu. Sebenarnya yang namanya discovery learning itu bisa diterapkan di semua mapel. Ya, contoh kalau di dalam IPS itu misalkan kita memaparkan gambar sebuah kecelakaan di slide, maka di situ kita akan menggali pertanyaan, kapan waktunya terjadi kecelakaan itu, berapa orang yang meninggal, kapan terjadinya, sehingga itu dapat disimpulkan di akhir pembelajaran nanti. Itu seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Oke, sebelum ada komentar mungkin dari tim penilai, Bapak Muhammad Makmur SPD, disilakan. Terima kasih pada Bapak Moderator. Ibu Khulfa yang saya hormati, ada beberapa hal yang kami sampaikan di dalam penilaian kami dalam seminar dengan tema tentang pembelajaran discovery learning. Memang kita tahu bahwa pembelajaran discovery learning itu adalah merupakan konsep, memahami konsep, tadi sudah ada ya, arti dan juga hubungan tentang proses intuitif yang akhirnya pada kesimpulan. Intinya dalam pembelajaran discovery learning ini adalah pembelajaran yang dari anak itu untuk menggali potensi sendiri. Jadi mencari, nanti memecahkan masalah, sampai mengolah data, dan yang terakhir adalah kesimpulan untuk generalisasi. Apa yang kami nilai untuk paparan yang disampaikan oleh Ibu Khulfa ini sudah cukup bagus juga, karena memang pembelajaran discovery learning ini salah satu pembelajaran yang cukup berhasil di dalam pembelajaran di kelas, apalagi oleh anak yang antusias dan semangat untuk menggali potensi diri. Kalau penerapan contohnya itu mungkin yang ada di perusahaan itu ya. Kalau di perusahaan itu biasanya memang para karyawan bisa mencari stimulasi dan stimulus yang akan dikaji, diolah, dan terus dikembangkan oleh perusahaan itu sendiri. Dalam Permendikbud kalau nggak salah nomor 22 tahun 2016, sana juga disebutkan bahwa pembelajaran discovery learning adalah pembelajaran berbasis masalah yang bertujuan untuk mengembangkan instrumen penilaian proyek
yang banyak digunakan dan sebagai salah satu inovasi pengembangan penilaian secara lebih operasional. Ini sudah tertuang di dalam Permendikbud, tadi juga sudah dijelaskan, ini sudah tepat sekali. Jadi kalau saya ingin menilai kepada Ibu Hulfa, ini sudah cukup menarik dan bagus untuk bisa diterapkan di pembelajaran ikhlas. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Makmur. Selanjutnya dari Bapak Ibu Dewan Guru ataupun peserta seminar. Ya, silakan yang akan memberikan komentar atau menanggapi. Oh ya, dari Bapak Kiai Motif SAI, silakan Pak. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk kita tadi sudah menyimak bareng paparan yang disampaikan oleh beliau, kecuali yang ngantuk mungkin. Kita sudah mengenal adanya pembelajaran, ada discovery, ada inquiry. Yang jelas kalau discovery itu penekannya pada penemuan, kalau inquiry nanti pada penelitian. Ini isu yang ditemukan oleh John Gardner 1961 itu agar siswa dalam proses belajar mampu mendapatkan pengetahuan baru secara mandiri. Itu tujuannya. Itu yang dikatakan oleh katanya ini penemunya John Gardner 1961. Kalau saya ingin sedikit istilahnya menggambarkan, kalau di pondok sistem ini sudah berjalan mungkin ratusan tahun yang lalu, namanya musyawarah. Musyawarah itu kalau sudah tasawir katakanlah, itu mereka menggali sebuah masalah yang belum secara kontekstual, secara kalau bahasa sekarang yang waqi'iyah, yang dulu tidak ada, sekarang ada permasalahannya, digali bagaimana hukumnya, itu nanti disimpulkan. Itu mungkin di situ juga ada tutor. Kalau di sana kalau dalam bahasa sekolahnya ya mungkin ya tutor guru, kalau di pesantren namanya musohek. Ini sebenarnya sama. Jadi yang ingin saya tekankan bahwa nilai-nilai pendidikan salaf itu luar biasa. Cuma kita saja yang belum bisa istilahnya memadukan. Yang lebih parah lagi, kita itu silau atau mungkin kaget ketika istilah-istilah dalam pesantren itu sudah dialih bahasan ke dunia luar. Makanya ketika kita melihat nama-nama baru, ada Avicenna, itu aslinya adalah Ibnu Sina dan macam-macam. Itu ternyata kita lupa bahwa itu adalah ulama-ulama kita. Nah, yang ingin saya apresiasi adalah bagaimana beliau Bu Hulfa selama pendidikan 7E kemarin itu sudah luar biasa. Untuk anaknya itu luar biasa. Yang jelas ketika ditanya bagaimana selamat siang, selamat sore, sudah bisa menjawab semua. Itu sudah kemajuan luar biasa. Yang penting kita sebagai guru selalu mengingatkan dan selalu memotivasi. Jangan lupa bahwa di Sultan Agung itu basic anaknya itu ada yang dari pesantren, ada yang bukan pesantren. Itu tentunya ada beberapa kendala yang tentunya umpamanya ketika memakai alat elektronik, mungkin HP dan sebagainya, itu mungkin bisa ada yang tidak bisa. Oleh karena itu saran saya, bagaimana anak itu dalam pembelajaran khususnya bahasa itu setidaknya mereka itu kamusnya selalu dibawa, karena bahasa ya selain praktek itu ada penunjang yang mungkin sangat krusial, yaitu kamus. Jadi kita harus mendorong juga bahwa anak-anak biar lebih hebat seperti yang sudah disampaikan, itu kalau bisa satu anak ya satu kamus, kalau enggaknya ya dua anak satu kamus, itu menunjang banget. Karena yang namanya kamus untuk pembelajaran
bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, itu adalah hal yang mohon maaf kayak wajib. Jadi insya Allah kalau ini masukan dari kami, anak-anak kalau mungkin diberi kamus atau mungkin dia ada kamus itu akan lebih hebat lagi itu. Dan untuk itu yang untuk guru. Nah, mungkin bisa dipaparkan juga bagaimana discovery learning untuk karyawan, terutama bagi orang yang sudah tua semacam saya ini biar lebih dulu. Ya mungkin itu sekedar apa istilahnya tanggapan ya, kalau ada manfaatnya ya mungkin dianggap baik, kalau enggak ya nggak usah dipikirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih kepada Bapak diberikan tepuk tangan yang sangat meriah, sangat panjang, sangat rumput. Bahkan tadi Bapak Ibu diterangkan di situ ada tokoh pendidikan juga, ada tokoh yang menerapkan di situ juga. Intinya dari discovery learning menurut Pak Khotib itu adalah mengamati, sehingga ketika objek anak sudah diamati akan mendeskripsikan dan menyimpulkan. Mungkin di sini mohon maaf Bapak Ibu ada guru biologi. Biologi. Kalau itu di discovery learning akan lebih mengenal lagi. Ketika mohon maaf yang terhormat mana gurunya? Oh, Ibu Siti Rohimah SPD. Itu akan lebih mengenal lagi ketika Anda mungkin memaparkan gambar reproduksi. Iya, gambar reproduksi itu nanti akan mohon maaf ini Ibu narasumber ya. Misalkan alat reproduksi laki-laki yang angkat ada yang cut seperti itu, yang sunat dan tidak sunat kan di situ dikatakan. Mungkin kan beda apa dan kronologisnya. Mohon maaf saya tidak bisa menerangkan itu, nanti yang Ibu menerangkan. Silakan Ibu satu lagi terakhir dari Ibu biologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Sekarang cuma komentar saja yang akan menambahkan. Dengan adanya seminar PTN ini akan sangat baik untuk memotivasi para teman-teman untuk selalu menerapkan model-model belajar. Jadi kita lihat judul atau tema yang kita akan sampaikan ke anak, kita sesuaikan model pembelajarannya, mana yang kira-kira kita sebagai guru mapel pasti tahu ya mana yang sesuai model pembelajarannya, sehingga apa yang kita inginkan sebagai guru anak memahami dan mengerti, maka akan tercapai. Model pembelajaran inquiry ini juga bagus sekali karena akan membangun ya, inquiry sama saja Mbak. Model inquiry itu memang sangat bagus untuk membangun kreativitas anak untuk menemukan masalah sendiri, kemudian menemukan masalah sendiri, menyimpulkan sendiri. Tapi ada misalnya mata pelajaran yang lain, misalnya yang bagus juga untuk pembelajaran kontekstual juga sangat bagus karena kita langsung berhadapan dengan. Itu contohnya biologi yang seperti apa? Iya, misalnya kalau dalam biologi ya misalnya banyak juga tentang tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kita langsung terjun ke pengalaman kita, langsung gitu. Jadi pembelajaran kontekstual juga sangat bagusnya anak langsung ada dalam pembelajaran tersebut. Monggo Bapak Ibu kita termotivasi untuk tambah semangat kita memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jawaban dan komentar yang sangat luar biasa. Semakin hari semakin panas, semakin ke depan semakin menyengat. Peserta lomba yang saya hormati sekali, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Oh, Ibu Rina.
Oh iya, Ibu Rina satu lagi. Mohon maaf Ibu Narasumber satu lagi. Saya hanya menanyakan apa yang mendasari panjenengan ambil PPK judul atau tema ini. Itu saja simpel. Karena yang lain sudah panjang dan lama. Apa yang mendasari panjenengan itu ngambil PPK tema discovery ini judul ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah sangat responsif dengan PPK yang saya sampaikan. Khususnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Khotib yang sudah memberikan apresiasi, memberikan masukannya. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi perbaikan untuk saya agar lebih meningkat lagi di dalam pembelajaran, di dalam mengelola siswa, di dalam manage pembelajaran bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Khotib. Tapi tadi saya lupa tadi Pak Khotib menanyakan apa ya? Yang tadi untuk siswa kan di antara. Untuk kita itu. Kita yang senior. Karyawan lah kalau di dalam bahasa itu biasanya kan ada discovery untuk pelajar, ada discovery lain untuk karyawan. Itu di luar konteks. Iya, saya Ya, masih. Iya, jadi satu persoalan saya. Iya, kalau untuk karyawan discovery learning-nya dengan itu yang mestinya berdasarkan dari pengalaman. Apalagi siswa saja itu bisa dikasih rangsangan, dikasih stimulasi saja itu sudah bisa bereksplorasi pikirannya, bisa mencari informasi sendiri, bisa menebak dan sebagainya. Apalagi kelasnya karyawan yang sudah banyak pengalamannya. Berdasarkan dari pengalamannya, berdasarkan dari hasil pengamatannya terus dengan fenomena-fenomena yang sering dialami di dalam kelas, otomatis itu rangsangan yang lebih yang lebih dahsyat bagi seorang guru untuk bisa menemukan solusi yang terbaik agar bisa meningkatkan pembelajarannya. Misalnya kalau di sekolahan kita sebagai karyawan terkadang kita itu sering melakukan hal-hal yang tanpa sadar kita itu sebenarnya kita itu sudah biasa mempraktekkan yang sudah diteorikan seperti ini discovery learning kadang dengan spontan dengan adanya siswa dengan pola tingkah yang seperti itu kita biasanya juga sudah bisa langsung tanggap dengan solusi yang solusi yang terbaik pada saat ini seperti itu. Intinya hanya dengan rangsangan dan rangsangan dari kita sebagai guru dan karyawan, otomatis yaitu dari pengalaman kita mengelola masalah dalam kehidupan sehari-hari. Intinya itu Pak Khotib. Terus dari Bu Rina, saya hanya ingin menanggapi yang mendasari saya ini melakukan penelitian di tengah kelas dengan model pembelajaran discovery learning, itu karena saya melihat mengamati fenomena dan saya juga mengalami langsung ketika mengajar di kelas 7E itu banyak siswa yang terlalu pasif, tidak responsif. Ketika dijelaskan materi pembelajaran itu saya dicuekin. Ada yang ngantuk, ada yang ngobrol sendiri, ada yang asik dunia sendiri, ada yang bolak-balik izin, pura-pura izin ke kamar mandi, ada yang katanya mau ke TU, ada yang mau beli permen dan sebagainya. Akhirnya kan saya jadi pusing. Ini saya mau mengajar bagaimana kondisi anaknya seperti ini, apalagi bahasa Inggris itu sudah menjadi momok bahwa bahasa Inggris itu nyengiti, bahasa Inggris itu sulit susah dipahami, sehingga gurunya pun begitu masuk saja itu anak itu sudah jutek dulu gitu. Makanya ketika itu yang mendasari sehingga saya ini harus bagaimana biar anak itu
saya itu bisa mendapatkan perhatian dari anak. Jadi ketika masuk ya saya bawa sesuatu apalah yang bisa dilihat. Misalnya saya kan mau menyampaikan tentang deskriptif, yaitu saya membawa gambar tentang tokoh atau artis. Nah itu anak otomatis tanya, Bu, ini siapa Bu? Begitu. Anak itu sudah dengan saya membawa sesuatu saja sih belum ngomong apa-apa, anak itu sudah langsung, Bu, itu sih gambar apa Bu? Itu sih siapa Bu? Nah itu otomatis mereka nyerocos dengan sendirinya ya. Itu bagian daripada apa ya, anak menggali informasi dengan bertanya, Bu itu gambar siapa? Nah ini menurut kamu itu siapa? Nah itu gambarnya misalnya di situ yang pas saya tunjukkan itu kemarin siapa ya, gambarnya artis lah yang jelas. Lah mereka itu langsung menebak, oh ini gambarnya Ayu Ting Ting misalnya. Ini lah menurut kamu Ayu Ting Ting ini cantik apa enggak? Oh cantik banget Bu, kulitnya warnanya apa? Dari gambar itu ada yang kulitnya mulus Bu, gitu. Ada yang terus dari tinggi badannya ini gimana, tinggi apa mulus atau gimana? Aku langsung nyebrok. Terus nanti saya belahan terus ke anak, oh iya, kamu bilang katanya ini tinggi sih bahasa Inggrisnya apa ya? Begitu saya bertanya. Misalnya anak bilang, Ayu Ting Ting itu semok Bu lah, semok sih bahasa Inggrisnya apa ya? Coba kamu cari di kamus atau carilah, nanti ada salah satu yang sebelum itu dari situ. Akhirnya nanti saya bisa mendapatkan banyak informasi tanpa terasa pembelajaran jalan gitu loh. Daripada saya menerangkan, suruh mengucapkan, nulis, saya sih anaknya penting dari saya. Mudah-mudahan kalau misalnya jawaban saya tidak memuaskan ya nanti dipuaskan dengan ahlinya ya. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendukung kegiatan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi Bapak Ibu peserta seminar di siang hari ini telah kita ikuti dari awal sampai akhir. Sekarang berakhirlah sudah, jawaban sudah dikupas tuntas. Oke, selanjutnya saya Edi Purwanto, moderator di siang hari ini, dan Anda dapat saksikan di live streaming FB Sunajaya Kaunganten. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.